Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh dapat membaca, merenungkan, bahkan merefleksikan kebenaran firman-Nya. Mari saat ini kita mohon pertolongan dari Roh Kudus agar kita dapat mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah buka hati kami, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh dapat mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita masuk dalam kitab Ester, sebuah kitab yang menceritakan keberadaan Ester yang saat itu menggantikan Ratu Wasti menjadi Ratu Persia. Tindakannya yang berani dalam menyelamatkan seluruh bangsanya adalah bagian dari rencana dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya, sekalipun nama Tuhan tidak disebut dalam kitab ini. Hari ini kita akan memulai Ester pasalnya yang pertama. Saya akan membacakan beberapa bagian ayatnya, namun saudara-saudara semua diharapkan dapat membaca keseluruhan dari pasal pertama ini. Ayatnya yang pertama, pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Ayat ke-10, pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara-saudara, kitab ini dimulai dengan memperkenalkan Raja Ahasiweros yang merajai 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Pada tahun ketiga pemerintahannya, dia mengadakan pesta besar-besaran bagi semua pejabat, pegawai, tentara, bangsawan, dan pemimpin daerah. Tujuannya adalah untuk memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak. Hal ini menunjukkan bahwa Ahasiweros sedang berada di puncak kejayaannya. Saudara, untuk memamerkan kebesarannya, dia membuat pesta selama 180 hari untuk para pembesar, ditambah 7 hari untuk seluruh rakyat. Dia bukan hanya menunjukkan seluruh kekayaannya, namun dia juga ingin memperlihatkan kepada seluruh rakyat dan para pembesar bahwa dia memiliki seorang istri yang sangat cantik. Ratu Wasti adalah istri Raja Ahasiweros yang parasnya sangat elok. Saat pesta berlangsung, raja meminta Ratu Wasti untuk menghadapnya. Namun raja tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditolak. Alasan penolakan adalah karena Wasti beranggapan bahwa dipertontonkan kepada orang banyak seperti sebuah properti merupakan tindakan yang merendahkan martabatnya sebagai seorang wanita. Penolakan ini membuat Raja Ahasiweros malu, sehingga ia menjadi sangat geram dan berapi-apilah murkanya.
Saudara, Ratu Wasti berani menolak kemauan raja dan berkata tidak untuk sesuatu yang ia anggap menghina dan salah. Ia bersikap tegar untuk melawan kekuasaan terbesar pada saat itu. Saudara, sikap tunduk terhadap suami adalah kewajiban seorang istri. Namun, jika apa yang dilakukan suami bukanlah hal yang baik, dan terlebih lagi jika tidak memperkenankan hati Tuhan, maka diizinkan untuk menolaknya. Suami istri harus saling menghargai dan menghormati. Mereka harus saling menghargai pasangan. Sebagai pendamping yang diberikan oleh Tuhan, mereka sama derajatnya di mata Tuhan. Saudara, betul firman Tuhan mengatakan bahwa istri harus tunduk. Namun suami juga dituntut untuk mengasihi istri, bagaikan Kristus yang mengasihi jemaat, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa jemaat. Saudara sekalian, pasangan suami istri, adakah engkau telah memperlakukan pasanganmu sesuai dengan kehendak Tuhan? Adakah engkau menilai pasangan sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa dan bukanlah sebuah properti semata? Saudara, rekan-rekan muda, hendaklah firman ini juga memperlengkapi kalian ketika nanti kalian sudah memiliki pasangan. Hargai dan hormatilah pasangan saudara seperti Tuhan mengasihinya. Mari kita saling mengasihi dan saling menghormati agar Tuhan dimuliakan di dalam keluarga kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kembali Tuhan boleh memperlihatkan kepada kami bahwa sebagai pasangan suami istri, kami harus saling menghargai, kami harus saling menghormati akan pasangan kami. Seperti Engkau mengasihi pasangan kami, biarlah Tuhan kami belajar, kami boleh menghormati, menghargai pasangan kami seperti Engkau mengasihi dan menghargai mereka. Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan, biarlah Tuhan dengan hikmat Tuhan, kami boleh menjaga hubungan baik dengan pasangan kami. Bahkan kami juga mengingat Tuhan rekan-rekan muda saat ini, biarlah ketika mereka juga akan menjalin relasi, bahkan ketika mereka juga nantinya akan memiliki pasangan, biarlah mereka pun boleh menghargai dan menghormati pasangan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini, biarlah kami juga boleh belajar menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.